Nggak dari materi kemarin. Kalau ada, boleh ditanyakan dulu sebelum kita continue to our next material. Saya sambil admit dulu karena banyak yang baru masuk ya. Ya karena akhir-akhir ini nih ya, adzan isyanya lumayan mepet ke 19.30 gitu. Jadi mungkin banyak juga yang sholat dulu gitu. Oke, bentar saya cari dulu materinya. Mana ya? Nggak ada pertanyaan dari materi kemarin. Kalau nggak ada, it's okay. Oh, di review dikit. Oke, boleh di review dikit kali ya. Right, kita screen share dulu biar kelihatan. Oke, review dikit ya. Kemarin berarti belajar reading yang pertama berarti main idea sama topik gitu ya. Menemukan topik dan menemukan main idea. Lalu yang kedua ada mencari vocabulary sama mencari pronoun, betul? Oke, kita lihat. Review dulu. Oke, untuk mencari topik dan main idea. Sebenarnya topik sama main idea itu apa bedanya sih? Ada yang tahu? What is the main difference? Apa sih bedanya? Kenapa mereka dikategorikan di satu jenis gitu ya? Biasanya kalau topik itu eh, yang kita cari gitu ya, jawaban yang kita cari itu biasanya dia tidak dalam kalimat penuh. Artinya tidak ada subjek, tidak ada predikat gitu. Beda dengan ide. Karena dia ide gitu. Kenapa sih dia disebut main idea? Karena itu tuh idenya si penulis. Jadi apa sih yang mau si penulis sebutkan? Jadi kalau misalnya ditanya topik, biasanya dia hanya terdiri dari frasa atau kumpulan kata. Misalnya ada teks terus ngomongin eh, tempat-tempat eh, apa istilahnya? Tempat-tempat wisata yang bagus di Indonesia selain Bali gitu misalnya. Nah, misalnya ditanya topik, berarti paling kalau topik cuman kayak tempat wisata bagus gitu di Indonesia, misalnya selain Bali. Nah, tapi kalau misalnya main idea, ini kita harus kayak apa sih yang si author itu sebutkan? Berarti misalnya Indonesia. Nah, ini kan kalau yang atas nih, kalau yang topik kan nggak ada predikat ya, cuman kayak ini bla 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 bla. Nah, tapi kalau misalnya main idea bisa jadi ini jadi kalimat penuh misalnya Indonesia memiliki tempat wisata lain yang lebih bagus misalnya dibandingkan Bali. Nah, ini karena dia idea ya. Jadi eh, dia tuh ide penuh si penulisnya gitu. Jadi makanya dia a bit spesifik gitu ya. Terus di sini juga kalau dilihat subjeknya ada, predikatnya ada gitu, terus objek gitu kan kesananya. Nah, ini bedanya mencari topik dan main idea. Nah, caranya mungkin kemarin sudah dikasih tahu ya sama Kak Fitri, itu harus ngapain? Ada yang ingat? What do we do? Caranya membaca first line ya, first line of uh, each paragraph to know what they are talking about. Sebetulnya ada uh, wait, let me mute first. Sepertinya ada yang ke unmute. Sebetulnya ada trik lagi untuk mencari.
topik dan main idea ya. Tambahan gitu dari yang kemarin disampaikan sama Kak Fitri. Tapi mungkin nanti aja kali ya. Takut kepanjangan, soalnya agak panjang. Nanti mungkin besok ya. Besok kan ada review reading betul? Nah, atau mungkin nanti deh setelah ini, kayak kalau masih ada waktu nanti saya kasih tahu. Tapi kita lewat dulu. Ya, untuk cara-caranya sama seperti yang kemarin. Kita baca first line of each paragraph, lalu hindari jawaban-jawaban yang terlalu general gitu ya. Oke, lanjut ke yang vocabulary. Nah, vocabulary apa yang kita lakukan? Mas, ada yang masih ingat? Mencari vocabulary. What do we do? Pertama adalah kita temukan dulu katanya ada di mana. Kita baca kalimat yang mengandung kata tersebut, ya, yang mengandung vocab yang ditanya gitu ya. Dan kalau perlu gitu ya, supaya tahu kan kalau misalnya kita tahu artinya, alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya enggak, itu pentingnya adalah membaca kalimat setelahnya. Karena kadang-kadang suka disebutin secara langsung sama si autornya gitu. Kalaupun nggak ditulis secara langsung sama autornya, itu bisa tahu konteks ya gitu. Kalau misalnya kita baca si kalimat setelahnya. Atau boleh tambahin juga kalimat sebelumnya gitu. Jadi total 3 kalimat gitu ya. Sebelum kalimat tersebutnya, lalu kalimat setelahnya. Itu untuk mengetahui full gitu. At least konteks apa sih yang lagi diomongin gitu. Nah, ini untuk vocabulary. Tapi biasanya ya, kadang-kadang autornya tuh suka nulis langsung gitu. Misalnya dia nyebut suatu kata yang tidak kita kenal. Terus tiba-tiba kalau kita baca kalimat setelahnya, itu kadang suka apa ya istilahnya, semacam dijelaskan kembali gitu. Apa dari arti kata tersebut. Kayaknya kemarin udah dicontohkan ya sama Kak Fitri. Lanjut ke pronoun ya. Nah, kalau pronoun gimana caranya? Sama ya, kurang lebih seperti vocabulary. Baca kalimat yang mengandung pronoun yang ditanya. Nah, kalau yang vocabulary mah lebih fokusnya gitu atau lebih utamanya dibaca kalimat setelahnya. Tapi kalau pronoun kebalikannya. Kita lebih utama membaca kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya. Karena biasanya yang kan pronoun itu artinya kata ganti ya untuk mengganti eh, apa nama atau something gitu. Makanya jadi pasti ada di sebelumnya gitu. Jadi yang lebih utama adalah baca kalimat sebelumnya dan kalimat yang ada pronoun itunya gitu. Karena pasti tersebut di situ. Tinggal kita lihat aja gitu siapa yang dimaksud ya. Biasanya kalau pronoun itu kadang-kadang kan dia di awal kalimat, kadang-kadang dia di tengah kalimat. Misalnya gitu ya. Misalnya ini, nggak kelihatan ya. Misalnya ini kalimat gitu. Terus pronoun yang diminta itu ada di awal kalimat. Di sini misalnya entah it, entah he, entah she. Nah, yang perlu kita baca adalah biasanya si kalimat segini saja udah cukup. Kebalik. Misalnya kalimatnya di awal. Karena di awal kan jadinya nggak tahu ya ini mengacu ke siapa. Nah, makanya perlu baca kalimat sebelumnya ya. Di sini gitu ya ada something yang diganti. Makanya diawali dengan kayak misalnya kita bilang gini, I have a cat. Titik. It is very cute. Nah, itu kan it yang di awal kalimat itu pasti kan mengacu ke cat yang tadi saya sebutkan sebelumnya kan. Nah, kayak gitu. Terus kalau misalnya si pronoun yang dimintanya ada di tengah, gimana? Misalnya bla 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 it bla 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 bla. Nah, nanti itnya mengacu ke siapa? Biasanya sih kalau yang di tengah gitu ya, dia menggantikan something yang ada di kalimat itu sendiri. Gitu biasanya, tapi eh, untuk jaga-jaga tetap baca juga kalimat sebelumnya gitu ya. Just to make sure gitu. Tapi biasanya kalau si pronounnya di tengah biasanya nggak jauh-jauh di sini gitu. Ada something di sini yang digantikan. Oke, that's it. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Kalau kalau cukup boleh kita lanjut. Nggak ada? Cukup Kak Belina? Tadi yang barangkali Kak Belina ada mau pertanyaan. Cukup. Oke.
Oke, let's see now. Sekarang kita beranjak ke directly sama indirectly. Langsung atau tidak langsung. Atau juga bisa disebut stated dan implied, yang artinya tertulis dan terimplikasi, atau juga bisa disebut eksplisit dan implisit gitu ya, yang tertulis secara eksplisit dan yang tersirat gitu. Oh, berarti bilangnya tersurat atau tersirat gitu. Oke, lalu terakhir ada transition questions. Jadi ini sisa ya. Kita hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, pertama ke yang directly answered questions atau pertanyaan-pertanyaan yang dijawab secara langsung, yang jawabannya benar-benar tersurat gitu ya di dalam teks. Nah, biasanya pertanyaannya kayak gimana aja? Oke, biasanya kayak gini. Nomor 1 ada according to the passage. According kan berarti berdasarkan teks gitu ya. Bla 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 apa gitu ya. Terus, it is stated in the passage, tertulis gitu ya di dalam teks bahwa gitu, kenapa? 3, the passage indicates that, teks tersebut mengindikasikan bahwa bla 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 gitu. Terus 4, which of the following is true? Mana di opsi A, B, dan C dan D itu yang benar? Gitu ya. Berarti ini semuanya mencari fakta yang benar. Nah, sekarang ke yang 4 yang bawah ini agak beda. Which of the following is not stated? Mana di opsi A, B, C, dan D yang tidak tertulis? Gitu. Jadi nanti kalau misalnya di A, B, C, D ada 3 semuanya tertulis dalam teks, terus 1 gitu ya, dia tidak tertulis dalam teks, tapi kita juga nggak tahu dia benar atau enggak. Nah, tapi intinya, kalaupun kita nggak tahu itu benar atau enggak gitu ya pernyataannya, kalau dia nggak tertulis, tidak ada infonya di dalam teks tersebut, sudah pasti dia salah gitu ya. Jadi nomor 5 ini mencari yang salah. Which of the following is not mentioned? Sama ini juga dia mencari mana yang tidak disebut gitu. Berarti sama juga mana yang tidak tertulis secara gamblang di teksnya. Sama, berarti ini mencari yang salah. Which of the following is not discussed? Sama juga. Yang mana yang tidak didiskusikan? Berarti cari yang tidak tertulis di teks. All of the following are true, except ya kebalikan dari nomor 4 ya. Semua di ABCD ini benar, kecuali ya berarti ini semuanya mencari yang salah. Oke, nah ini ya, jadi ini kita pokoknya kiblatnya benar-benar si teksnya gitu. Kalau tertulis benar, kalau nggak tertulis itu salah. Nah, cara mengerjakannya gimana gitu? Apakah tulisannya akan sama persis? Enggak, dia nggak akan sama persis, tapi dari arti sama persis. Misalkan gini, andaikan ada teks tentang binatang atau tentang harimau gitu lah ya. Terus apa tuh, kita diminta gitu, which of the following is true? Mana fakta yang benar tentang which of the following is true about tiger misalnya. The following is true ya, berarti mencari yang benar kan ya, yang stated gitu. About tigers gitu. Nah, terus kita baca bla 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 bla, mana ya yang tentang tigers, terus kita ketemu nih di paragraf berapa dia bilang misalnya tigers like to hunt, misalnya zebras, deers, and other mammals misalnya. Gitu aja kayak, atau ya bolehlah gini, zebras, deers, atau apalagi, aduh hewan tuh apalagi ya. Ya pokoknya other animals aja lah gitu ya. Nah, kita ketemu sama informasi ini. Nanti di ABCD kalaupun jawabannya adalah kalimat ini nggak akan si jawabannya tuh benar-benar tertulis kayak gini, tigers like to hunt zebras, deers, and other animals. Paling gitu ya, misalnya jawabannya eh misalnya zebras and deers are uh, praise of tigers. Nah, kan beda kan kalimat. Tapi kalau diartikan zebra dan rusa adalah prey itu apa? Prey itu apa?
Yang suka diburu tuh apa? Bahasa Indonesia ada yang tahu? Iya, buruan. Adalah buruannya apa namanya macan gitu kan. Nah, itu kan sama persis ya sama info yang tadi dikasih tahu. Atau misalnya kalimatnya bisa juga misalnya tigers like to eat, misalnya zebras and deers gitu. Atau misalnya tigers like to hunt. Nah, suka berburu. Hunt mah udah tadi benernya. Like to prey, misalnya on zebras and deers. Nah, ini maksud dari eh, eksplisit gitu. Dia benar-benar tertulis, tapi paling nanti di ABCD-nya agak ada parafrase gitu. Jadi kalimatnya dirombak, diutak-atik gitu. Jadi, tapi tetap kan kalau dari meaning sama persis. Gitu. Nah, ini yang stated details. Nah, kalau yang implicit details, ini sebenarnya caranya masih sama persis cara ngerjainnya. Misalkan sekarang eh, nanti deh ini aja dulu kali ya, ini aja dulu. Nah, sekarang strateginya adalah choose a keyword in the question. Nah, untuk questionnya kadang-kadang cuman gini doang, is true. Nah, kan di kalimat pertanyaannya nggak ada ini ya, nggak ada keyword yang bisa buat nanti kita nyari di teks gitu. Mana nggak ada apa-apa gitu. Nah, apa yang kita lakukan kalau misalnya nggak ada keyword di pertanyaan? Berarti kita pakainya di ABCD, misalnya. Hmm, misalnya gini, nah. Misalnya tigers like to apa gitu. Yang B misalnya zebras like to apa gitu. Nah, jadi kita mengacu ke keywordnya yang ada di ABCD. Misalnya, oh pengen tahu tentang tigers, ini dia keywordnya. Berarti kita baca tentang tigers. Terus ngecek yang B, oh ini keywordnya zebras. Berarti kita cek ke teks mana yang lagi ngomongin zebra gitu, untuk lihat gitu, ini benar atau enggak. Nah gitu. Kalau misalnya si pertanya si pernya si pertanyaannya kayak gini gitu. Nah, tapi kalau misalnya si pertanyaannya udah spesifik gitu kayak yang pertama yang ini, kayak yang pertama yang ini kan ini udah enak ya. Oh, ini udah jelas gitu ditanyainnya hanya tentang tigers ya. Udah langsung kita cek ke teks gitu. Dia ngomongin apa aja tentang tigers terus dicari yang betul. Nah, gitu aja. Jadi caranya adalah dengan skimming, membaca cepat mana tentang tigers mana gitu ya, mana yang tentang zebra gitu. Nah, habis itu kalau masih agak susah gitu ya, boleh kita pakai apa cara mengeliminasi gitu. Boleh cari eliminasi dulu yang jelas-jelas salah banget gitu. Biasanya sih ya, untuk reading itu suka ada menyisakan kayak dua jawaban yang eh, paling dekat ke kebenaran gitu. Biasanya yang lainnya suka jauh banget gitu kayak salah. Nah, itu kalau misalnya sudah dapat mengerucut kedua kan bisa lebih mudah gitu ya cari mana yang benar gitu. Nah, ini untuk yang directly. Coba kita ya coba dulu mungkin ya. Oke, let's see di sini. According to the passage, what happens during an ice age? Nah, ini ya di pertanyaannya udah dikasih ya. Ada according to berarti dia minta jawaban yang eksplisit tertulis di sini. Terus di sini ada nah ini, dia diminta apa sih yang terjadi selama Ice Age atau selama zaman es. Kita lihat di sini ada di kalimat berapa tentang Ice Age? Coba yang kalimat pertama ya kayaknya. Ada yang mau volunteer baca kalimat pertama? Any volunteer wants to read the first sentence? Just the first sentence. Nggak ada? Atau boleh? Boleh ke Anita? Yes. Silakan. Mana nih suaranya ke Anita? I can hear you. Oh iya, suaranya kayaknya putus-putus nih Kak Anita.
Nah, itu agak mulai membaik. Mm-mm. Oke, thank you. That's the first sentence. Ini katanya. Ice Age ini kan katanya apa yang terjadi ya. Berarti kayaknya kira-kira eh, ini nih yang terjadi tuh. Ketika es mengcover gitu ya, menutupi eh, area yang luas, area bumi yang luas gitu. Bla 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 diketahui sudah terjadi selama 6 kali. Nah, kira-kira ada nggak jawaban ini di ABCD? Coba jawabannya yang mana? Oke, ada yang D. Oke, ada jawaban lain? Oke, ada yang C. Oke, ya, ini pertanyaannya. Yes. Kanita yang C juga. Ya, jawaban yang betul adalah yang C ya. Kan katanya apa sih yang terjadi dari during Ice Age. Jadi pertanyaan tuh kayak lebih ke apa sih Ice Age itu gitu. Apa yang terjadi gitu. Apa zaman es itu? Oh, katanya zaman es itu ketika es menutupi permukaan bumi gitu. Nah, jadi kalau yang six times-nya bukan ya. Jadi itu mah lebih ke dia terjadi ke dia terjadi 6 kali memang. Memang betul. Memang betul dia terjadi 6 kali. Tapi kan Ice Age secara in general kan nggak peduli ya mau berapa kali dia terjadi gitu. Mau dia 6, mau dia 7 kali, mau 8 kali, tetap yang terjadi adalah namanya zaman es itu ketika si esnya menutupi permukaan bumi gitu. Nah, kalau yang six time ini mah lebih ke sejarah aja. Oh, katanya dia pernah terjadi nih. Oh, are known to have occurred at least 6 times. Diketahui gitu ya, pernah terjadi selama 6 times. Nah, tapi this is not relevant gitu, bukan apa ya? Bukan yang ditanyakan gitu. Apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah ini. Oh, covered areas of the earth gitu, menutupi permukaan bumi gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Nah, kalau dilihat ini kan artinya sama persis ya. Kalau kalimatnya kayak di utak-atik, tapi artinya sama persis. Ice covers a large portion ya. A large portion itu kan sama kayak extensive areas. Extensive berarti kan area yang luas gitu. Ini juga sama. Seporsi yang besar gitu ya dari permukaan bumi. Nah, itu. Jadi untuk yang stated details kayak gitu ya. Jadi jawabannya tertulis secara gamblang. Nah, tapi hati-hati biasanya kalimatnya diutak-atik kayak gini. But the meaning is still the same. Gitu. Oke. Itu jawabannya yang C. Ada yang bertanyakan sebelum lanjut? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini sekarang all of the following are true about blood plasma. Except, ya di sini ada eh, keywordnya. Nah, udah jelas ya yang ditanyakan tentang blood plasma. Jadi tinggal dicari paragrafnya yang mana, terus cocokkan A, B, C, atau D yang benar. Nah, ini saya mau serahkan dulu ke kalian. Kalau yang udah boleh dijawab A, B, C, atau D. Ya, ingat ini ditanya except, berarti cari yang salah. Jadi kalau yang ditulis adalah kebalikannya di dalam teks, berarti itu salah. Kalau misalnya dia tidak tertulis sama sekali, berarti itu salah. Oke, ada yang udah? D, Miss. Yang mana? D. 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 Oke, kita simpan dulu. Oke, yang lain. Oke, ada yang oke, yang lain A dan D. Right. Sudah mau kita bahas? D.
Let's see. Oke, kita bahas mungkin ya. Katanya semua, oke, ntar ada lagi yang chat. Oke, antara A sama D ya. All of the following are true, kecuali semua fakta ini, gitu ya, di A, B, C, D itu benar tentang blood plasma, kecuali. Oke, berarti cari yang tidak tertulis atau bahkan tertulis tapi kebalikannya. Nah, sekarang kita lihat. It is a deeply colored liquid. Dia berwarna yang sangat dalam. Artinya kalau deeply itu karena dia artinya dalam gitu maksudnya tuh sangat gitu. Jadi kalau misalnya eh, kita bilang a deep red itu berarti warna merah yang sangat gelap gitu. Beda sama bilang kalau kita bilang light red. Light itu kan artinya ringan. Oh, berarti kalau kita bilang light red berarti merahnya itu nggak terlalu merah. Tapi kalau kita bilang deep red gitu atau misalnya deep blue, deep apapun itu berarti gelap banget gitu. Nah, berarti kalau deeply colored liquid itu berwarna gelap gitu ya, sangat berwarna. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Blood plasma is a clear, almost colorless liquid. Nah, jadi jawaban yang betul itu yang A. Atau kita nyebutnya jawaban yang salah gitu ya. Berarti karena yang diminta adalah yang salah. Nah, jawabannya yang A karena ini tertulis kebalikan. Gitu. Di yang sini dia bilang deeply berarti berwarna. Tapi kalau di sini dibilang colorless. Color itu warna, less itu berarti nggak ada. Kalau dia bilang colorless, itu nggak ada warnanya gitu ya. Atau di sini ada clear, berarti artinya dia transparan gitu. Nah, jadi jawabannya yang A ya. Pokoknya kalau ada les-les gini ya di ujung sebuah kata benda itu berarti kebalikannya. Colorless berarti tidak berwarna. Tuh, misalnya kayak kan kalau kita bilang hope, terus tambah less, hopeless kan jadi tidak punya harapan gitu kan. Ya sama kayak gitu ya. Ya, jadi jawabannya yang A. Nah, sekarang kita yang cek yang D, tapi sekalian aja sama yang B juga gitu ya. B, B, C, D gitu. Blood cells have been taken out of it. Nah, ini benar karena tertulis. Nah, di sini coba mana? Which the red and white blood cells have been removed. Nah, sudah diambil. Taken out. Taken out itu diambil. Jadi fakta ini benar. Patients are often transfused with it. Coba kita lihat, cari yang ada transfusinya. Ini ya. Nah, ini ya. It is often used in transfusions because a patient, ya, dia sering digunakan dalam transfusi karena pasiennya bla bla bla. Jadi juga ini benar. Nah, sekarang yang D. It is generally more important to the patient. Dia secara umum gitu ya lebih penting untuk pasiennya dibandingkan whole blood. Jika dibandingkan apa bagian lain atau komponen lain dari darah gitu. Nah, kita lihat. Dia sering digunakan di transfusi karena because a patient generally needs the plasma portion. Karena seorang pasien biasanya umumnya lebih butuh gitu ya, butuh atau butuh bagian plasmanya dibandingkan. Nah, atau ya kan ini ada kata more than ya, berarti lebih maksudnya tuh. Jadi si pasien ini lebih butuh bagian plasma dibandingkan komponen lain. Jadi yang ini D juga betul. Ya, so the answer is A. Oke, nah seperti itu. Ada yang menanyakan sebelum ke nomor 3? Kayaknya di sini ada 3 nomornya. Cukup? Oke, kalau cukup, let's move on. Oke, nah sekarang ini juga which of the following is not stated about whole blood? Nah, udah berganti ya. Sekarang yang dimintanya something about whole blood. Yang tidak tertulis berarti sama mencari yang salah tentang whole blood. Nah, ini kan udah selesai ya. Jadi maybe ada di sini. Silakan cek satu-satu gitu mana yang salah. Oke, saya serahkan dulu ke kalian. Kalau ada yang sudah boleh disebutkan.
Bentar, saya lihat dari atas ada yang Delta, ada yang Bandung. Oke, seperti biasa saya simpan dulu. Oke, ingat jangan ketukar ya. Not stated berarti yang salah. Oke, ada lagi yang mau mencoba menjawab? Sudah? Oke, ada satu lagi. Oke, Kak Belina yang right. Let's check. Number one. Number one. Yang A. Oke, Kak Yuli juga yang D. Oke, sekarang mulai banyak ke yang D. Yang salah tentang whole blood ya. Berarti di sini ya di paragraf kedua. Oke, Kak. Ada yang namanya titik nih. Siapa nih yang namanya titik? Juga jawab D. Yang A, it is different from plasma. Oke, kita lihat. Plasma differs in several important ways from whole blood ya. Berarti berbeda gitu ya. Katanya plasma itu berbeda dari whole blood. Gitu. Nah, berarti udah benar. So, ini bukan yang kita cari. It cannot be dried. Dia tidak bisa dikeringkan. Oke, kita cari tentang pengeringan di sini coba. Nih ya, ada dried, dried. Berarti di sini. In addition, selain itu, plasma bisa dikeringkan dan ditaruh gitu. Store tuh kayak disimpan gitu ya. Store bisa dikeringkan dan disimpan. Sementara while whole blood nggak bisa. While whole blood cannot. Ya, kalau plasma bisa dikeringkan dan disimpan, whole blood nggak bisa. Berarti ini kan benar ya, cannot be dried. Oke, so this one is correct too. So the answer is not B. Oke, kita lanjut. It is impossible to keep it in storage for a long time. Masih sepaket ya sama yang ini. Ya, dia nggak bisa dikeringkan dan nggak bisa di storage, ya nggak bisa disimpan. Jadi yang ini juga betul. So the answer is G. Ya, jadi jawaban kita yang ini. It is a clear colorless liquid. Nah, yang clear colorless liquid kan kalau kita mengacu ke pertanyaan sebelumnya kan plasma ya, yang clear dan colorless. Yang transparan mah plasma. Tapi kalau mau dicek teksnya juga ada di sini. Ya, dari kata diverse sih sebenarnya ya. Dari kata diverse udah kelihatan berbeda. Dan sebetulnya nggak tertulis warnanya apa ya. Ya kan? Nggak ada. Coba. Can be mixed all donors. Ya, memang nggak di whole blood-nya nggak tertulis warna apa. Tapi berarti kan betul ya, not stated. Ya, dia nggak tertulis warnanya. Dan juga kalau misalnya kita lihat faktanya yang clear sama colorless mah ini. Si blood plasma. Nah, itu. So the answer is G. Oke, that's it about directly answered. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Kalau cukup, kita next. Oke, nah sekarang yang indirectly. Nah, yang indirectly gimana nih jawabnya? Oke, kita lihat dulu deh jenis questionnya. Nggak sebanyak yang tadi ya. It is implied in the passage that, ya, terimplikasi di teks bahwa, terus ada it can be inferred. Bisa disimpulkan dari teks tersebut bahwa it is most likely, kemungkinan bahwa, gitu ya. Terus, what probably happened, apa yang terjadi. Nah, sama ini pertanyaan apa yang terjadi juga karena kita menyimpulkan sendiri. Nah, jadi bedanya sama yang tadi, sebetulnya cara ngejawabnya sama ya. Jadi kita lihat dari apa istilahnya dari keyword yang dikasih di question atau di yang ABCD. Misalnya kalau pertanyaannya sampai sini selesai, gitu ya. That titik titik titik, oh berarti kita lihat ABCD-nya. Dia minta apa sih di ABCD? Apa sih yang lagi di misalnya Tigers bla 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 bla. Oh berarti kita cari tentang yang Tigers gitu kan. Tapi kalau misalnya si ininya langsung tertulis di sini juga bisa. Misalnya, it is implied in the passage that tigers are, nah, si tigersnya kenapa? Berarti kita juga bisa langsung cek ke teksnya.
Nah, bedanya sama yang tadi itu adalah kitanya perlu menyimpulkan dari info yang dikasih. Misalnya, andaikan teksnya masih sama ya. Misalnya, pertanyaannya, it is implied in the passage that titik-titik. Terus setelah kita baca tentang teks yang ada tigers, zebras, dan gitu, kita ketemu sama kata ini misalnya. Tigers tadi ya, like to hunt zebras and deers and other animals. Terus di ABCD-nya A, apa gitu ya, misalnya zebras like to eat uh, tigers misalnya, karena biasanya ada jawaban yang rada ngaco sih sebenarnya. B misalnya. eh Tigers are carnivores. Nah, misalnya kita jawab yang B. Kenapa yang B gitu? Walaupun nggak tertulis bahwa si tigers itu adalah karnivora, tapi kan kita dapat ya dari sini tuh, oh katanya harimau suka berburu zebra sama rusa dan binatang-binatang lain. Terus di ABCD-nya misalnya ada tigers bla 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 bla, zebras bla 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 bla, deers bla bla bla. Nah, terus kita ketemu sama tigers are carnivores. Oh iya, ini kan yang dimaksud ini. Karena dia suka makan hewan lain, bukan makan rumput, berarti dia kan karnivora gitu, bukan herbivora. Oh, berarti jawabannya yang B. Nah, itu bedanya sama yang directly gitu ya. Jadi dapat info tapi kitanya mesti mikir dulu ini maksudnya apa gitu. Nah, maksudnya apa yang enggak secara blank juga kita apa langsung nebak bahwa kalimat ini maksudnya apa enggak, tapi kita tetap lihat ke sini. Oh iya, di sini ada dia bilang tigers adalah karnivora. Oh iya, bener. Ada di sini dia bilang suka makan zebra sama rusa. So, that checks out gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Nah, itu jadi bedanya agak muter dikit ya. Kalau cara ngerjainnya masih sama persis. Oke, nah sekarang kita coba ya. Ini kita cobain dulu bareng-bareng. Oke, it is implied in the passage that, nah ini kan baru gini doang, terimplikasi di teks bahwa, nah sekarang kita lihat di ABCD-nya ngomongin apa. Leaves, 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 daun, yang ngomongin daun dari, di sini ada California redwood, sini ada giant sequoia, both types, neither type, ya berarti California sama sequoia ini dua jenis pohon gitu ya di sini. Nah, katanya semua ini ABCD ngomongin berubahnya daun menjadi warna tertentu. Ini dia bilang si California berubah jadi coklat di musim autumn atau musim gugur. Yang ini bilang jenis yang ini berubah coklat di winter. Yang ini bilang dua-duanya berubah coklat di musim winter. Yang bawah, neither berarti tidak keduanya ya. Tidak kedua dari jenis pohon tersebut berubah jadi coklat di winter. Nah, udah dapet nih, oh ini yang kita perlu cari tahu gitu tentang California Redwood sama Giant Sequoia. Sekarang kita lihat ke teks. Coba kita skimming misalnya paragraf pertama, paragraf kedua ini ngomongin tinggi ya. Tallest living tree tingginya 120 meter, 320 feet, 6.000 tons. Kayaknya ini mah nggak ada ya, ini mah ngomongin tinggi ya. Berarti maybe ada di sini. Nah, hati-hati biasanya untuk yang implisit itu tuh ada apa ya? Yang perlu kalian temukan adalah biasanya di situ ada petunjuk-petunjuk yang membantu kalian. Kayak tadi misalnya kita tahu dia karnivora karena ada petunjuk bahwa harimau tuh suka makan zebra gitu. Nah, di sini juga ada. Oke, ada yang mau volunteer membaca dari kalimat pertama sampai sini dulu. Ya, ini Saya volunteer. Miss. Oke, boleh, silakan. Kak, siapa ini namanya? Kak Yuli atau Kak Iya, Anggi?
Anggi. Oh, Anggi, oke. Ini dua orang, Miss. Oh, dua orang. Oke, boleh Iya. deh. Two types of trees from the same family of trees share honors in certain respect at the most impressive of trees. Both evergreen conifers, the California redwood and the giant sequoia, are growing native only in the state of California. Oke, thank you. Nah, dua jenis pohon dari keluarga yang sama. Oke, thank you Kak Yuli dan Kak Anggi. Sama katanya ya, memiliki apa istilahnya? Memiliki kesamaan aja gitu ya. Terus both evergreen conifers katanya si California redwood sama si giant sequoia ini katanya ditemukan di California saja. Oke. Nah, dari situ kira-kira dapat nggak? Coba ada nggak? Ada loh, di situ ada hint yang maybe mungkin bisa kelewat, tapi sebetulnya ada di sini. Ada satu hint kecil. Ada yang ketemu jawabannya atau maybe eh, curiga terhadap satu kata gitu. Curiga terhadap satu kata yang bisa jadi petunjuk. Boleh apapun. Tell me what you think. Kalimat pertama nggak ada ya. Something about warna daun nggak ada ya. Share honors in certain respects. Tidak ada. Nah, sekarang kita lihat ke kalimat kedua. Both evergreen conifers. Conifers itu pohonnya gitu maksudnya. Tumbuhan. Nah, ini ada kata evergreen. Apa ini artinya ya? Nah, sekarang kita artikan satu-satu. Ever artinya apa? Green artinya apa? Ever itu kan selamanya gitu ya. Forever berarti untuk selamanya ya. Berarti ever selamanya. Nah, untuk green itu berarti hijau. Nah, berarti kalau evergreen artinya selamanya hijau. Nah, dari situ kita dapat yang mana jawabannya? Kalau dia adalah, kalau keduanya adalah tumbuhan selamanya hijau. What do you think is the answer? Yes, Kak Uli Nurul jawabnya D. Kak Regina yang D. Oke. Tuh ya, jadi jawabannya yang D. Yes. Because it's forever green, jadinya ya mau musim apa aja nggak berubah gitu ya. Jadi di sini, neither type of tree. Tidak satupun dari eh, pohon tersebut berubah menjadi coklat di musim winter ya. Jadi winter pun akan hijau. Oke, that's it untuk nomor satu. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor dua. It can be inferred, bisa disimpulkan dari teks, from the passage that the Sierra Nevadas are, bahwa Sierra Nevadas itu adalah, gitu ya. Nah, sekarang tinggal kalian cari mana info yang lagi ngomongin Sierra Nevadas, terus silakan dibaca. Saya serahkan dulu ke kalian, barangkali mau menjawab duluan. Apakah dia a type of giant redwood, ataukah dia a coastal community, ataukah dia a group of lakes gitu ya, sekumpulan danau, atau dia a mountain range. Mountain, gunung, berarti range, berarti komplek gunung, bukan komplek gunung sih, lebih ke komplek, bukan komplek ya, ya kayak daerah pegunungan. Nah, kalau ada yang sudah boleh disebutkan. Sama ya, ini juga di teks yang ada Sierra Nevadasnya itu ada hints. Nah, ada hints atau petunjuk-petunjuk yang ngebantu gitu bahwa dia tuh apa sih gitu ya. Oke, Kak Uli, Kak Wulan, Kak Ayah, semuanya menjawab D.
Oke, Kak Yuli dan Anggi juga di. Ada lagi yang mau menjawab? Oke, sekarang kita bahas ya. Kita simpan dulu yang di. Oke, di sini ada Sierra Nevada di kalimat terakhir ya. Jadi kita baca dari sini sampai sini, sampai terakhir. Oke, ada yang mau volunteer to read the last sentence? Anybody wants to do it? Atau mau saya tunjuk? Tadi ke Anita sudah ya. Oh, Kak. Tadi ada tuh, tadi yang unmute. You can do it. Nggak ada, nggak jadi. Oh, Kak Yulia dan Anggi. Mana, Oh, mungkin Miss? Kak Yuli sekarang. Kalau tadi Kak Anggi. Okay. The California redwood is found along the northern coast of the state, while the giant sequoia is found inland and at higher elevation along the western slopes of the Sierra Nevadas. Oke, thank you. Nah, itu dia. Katanya California redwood is found, ditemukan di northern coast of the state. Sementara giant sequoia is found, ditemukan inland tuh, apa sih artinya itu kayak di dalam. Nanti saya nggak tahu artinya inland apa. Dan at higher elevations, along the western slopes of Sierra Nevadas. Kalian temukan kata apa yang kata apa yang membantu kalian jawab D? Coba tadi yang oke, Kak Uli Nurul menemukan kata inland dan higher elevations, yes. Yang lain ada menemukan kata lain lagi? Oke, Kak Regina kayak yes ya. Semuanya menjawab ada kata higher elevations, yes. Disitulah hintnya atau petunjuknya ya. Berarti kalau yang California mah ditemukannya di coast. Coast itu kan biasanya dataran rendah ya. Biasanya nyebutnya coast. Jadi kayak pulau gitu ya, ada pulau terus kita nyebut coastnya itu berarti di pesisirnya gitu, pesisirnya. Ya berarti ini di bawah gitu ya untuk si California. Nah, yang giant ini ditemukan inland sama higher elevation, ada kata high berarti di dataran yang lebih tinggi gitu. Berarti bukan yang coast ya, sudah jelas. Kalau yang coastal itu mungkin yang California gitu. Jadi yang B bukan. Ya, terus ada juga satu lagi, mungkin selain higher elevations, ada kata slopes di sini ya. Maybe kalau ada yang tahu kata slopes, kan slopes itu kayak lereng gitu, Bu. Kalau nggak salah kayak lereng gitu ya. Nah, kalau lereng gitu kan nggak mungkin ada di dataran rendah ya. Ya pasti ada di daerah-daerah pegunungan. Nah, ini juga. Nah, di sini ada kebetulan ada tiga gitu ya. Ada tiga apa namanya hints ya. Jadi jawabannya pegunungan, mountain range. Cuman saya nggak tahu arti inland itu apa. Nantilah saya lihat dulu. Oke, lanjut. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, gitu ya. Jadi kalau menjawab yang inferred gitu ya, terus implied. Nah, itu biasanya perhatikan kalimatnya, barangkali ada tunjuk. Oke, let's see. Ada transition questions dari kata transisi. Tuh. Nah, transition questions itu apa sih? Di sini ada dua pertanyaannya. Jadi gini, kalau transition itu misalkan di sini ada paragraf, yes, titik gitu ya. Terus ada paragraf, titik, terus ada paragraf lagi. Misalnya ada tiga paragraf gitu, titik. Nah, untuk pertanyaan transition, ini jenisnya ada dua. Yang pertama, ada paragraph preceding the passage, probably. Nah, ini jadi jangan ketukar. Kalau ada kata pre itu kan artinya sebelum gitu ya, kayak
pra gitu. Kalau di kita mah pra ya, kalau di sana preceding gitu. Terus prehistoric berarti kan sebelum sejarah gitu ya. Preceding berarti yang sebelumnya. Nah, jadi yang ditanyakan adalah paragraf sebelum teks ini. Berarti ini yang ditanyakan. Kalau seandainya di sini ada paragraf, kira-kira dia ngomongin apa? Ini untuk yang preceding. Ya, dari kata pre, jangan ketukar berarti pre sebelum. Nah, lanjut. Di sini ada following. Following itu kan mengikuti, berarti yang sesudahnya. Jadi kalau misalnya ditanyakan, what is most likely in the paragraph following the passage? Apa kira-kira paragraf yang mengikuti teks ini? Berarti di sini. Kira-kira paragraf setelah teks ini gitu ya, seandaikan ada satu paragraf lagi ngomongin apa di sini. Nah, itu jadi yang ditanyakan preceding atau following. Nah, cara ngejawabnya gimana? Kalau untuk yang preceding, kita baca kalimat yang paling pertama. Ya, kalau untuk yang following, kita baca kalimat paling terakhir untuk menebak gitu ya. Untuk nebak tuh kita baca yang pertama atau yang terakhir, tergantung preceding atau following. Kenapa kayak gitu? Karena paragraf yang baik itu harus paragraf yang berkesinambungan. Jadi, aslinya gitu ya, paragraf yang baik itu kalimat terakhir itu harus berkesinambungan dengan kalimat pertama dari paragraf berikutnya. Itulah kenapa kalau mau nebak yang di atas itu kita baca kalimat pertama karena ini pasti akan nyambung dengan kalimat akhir si paragraf ini gitu. Sama dengan yang terakhir. Ya, jadi kalau misalnya mau pengen tahu apa yang ada di paragraf selanjutnya itu baca yang akhir karena ini tuh aslinya dia tuh harus berkesinambungan dengan eh, kalimat pertama dari paragraf berikutnya. Kayak gini misalnya contohnya. Andaikan ada satu paragraf, misalnya eh Indonesia, ya, atau misalnya Bali is a popular vacation site for foreigners. Titik. Terus, however, there are actually more beautiful vacation sites in Indonesia that people are not aware of, yang orang-orang tidak tahu misalnya. Ceritanya saya tuh mau ngenalin situs-situs lain, misalnya kayak Lombok dan lain gitu. Nah, sekarang kita lihat. Ini kalau misalnya paragrafnya selesai di titik ini, terus saya mau bikin paragraf baru di sini, ini nggak boleh tiba-tiba ngomongin apa, karena lihat kalimat terakhirnya. Ada banyak tempat bagus yang lain di Indonesia gitu, yang orang-orang tidak tahu. Nggak mungkin saya tiba-tiba kalimat berikutnya, Indonesia misalnya adalah negara yang subur, subur dan makmur. Nah, kan nggak nyambung ya. Lagi ngomongin vacation site, tiba-tiba kalimat pertama dari paragraf berikutnya ngomongin subur. Nah, ini kan tidak berkesinambungan. Nah, makanya kalau paragraf berikutnya itu pasti kita sudah bisa menebak. Dia akan mulai ngomongin situs apa saja yang dimaksud sama eh, kalimat terakhir. Misalnya, eh, one of the most loved site is maybe misalnya Labuan Bajo misalnya. Nah, terus dijelaskanlah Labuan Bajo bla 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 bla. Lanjut ke paragraf berikutnya masih ngomongin misalnya. Yang lainnya adalah misalnya apa tuh di Papua ada namanya apa gitu. Nah, itu kan ya jadi berkesinambungan. Nah, itu jadi makanya lihat yang paling nyambung gitu. Kalau misalnya yang preceding pokoknya dia yang atas, cari yang setema sama yang diucapkan ini gitu. Berarti kalau yang bawah juga sama yang setema dengan yang diucapkan di yang terakhir. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita coba.
let's see. The paragraph preceding this passage most probably discuss. Nah, paragraf yang mendahului gitu ya. Teks ini kira-kira ngomongin apa? Ya, nah sekarang kita karena dia preceding, ingat berarti kita baca yang kalimat paling awal. Nah, ini. Ada yang mau volunteer? Next. Anggi, Miss. Oke, boleh Kak Anggi. Another program instrumental in the popularization of science was Cosmos. Oke, thank you. That's it. Nah, program penting lain yang atau program lain yang penting dalam meningkatnya popularitas sains adalah Cosmos. Nah, berarti di sini apa? Kalau dia tiba-tiba program lain gitu ya, yang juga terkenal adalah Cosmos. Berarti di sini apa? Coba A, B, C, D. Ingat, yang nyambung dengan yang awal. Ini ngomongin program. Oke, Kak Uli, Kak Anita, Kak Regina, Kak Wulan, yes, semuanya yes. Kak Aya juga yang ya. Tuh ya. Mm-mm. Yes, agak. Sama kayak tadi misalnya, saya juga berarti yang, kalau seandainya teks saya yang tadi yang tentang Bali, terus ditanya, paragraf selanjutnya kira-kira, ngomongin apa? Berarti kan, oh bisa jadi ngomongin situs lain gitu kan. Sama ini juga, oh berarti atasnya mungkin ngomongin program lain. Ya. Berarti a different scientific television series ya, ngomongin series atau program yang lain. Bisa jadi di atas tuh ngomongin program yang pertama gitu. Misalnya judulnya apa, terus dijelasin bla bla bla, bla, selesai, lanjut. Program lain adalah Cosmos gitu. Oke, thank you everyone. Right. Yang A. Lanjut yang nomor 2. The paragraph following this passage most likely contains information on what? Paragraf yang mengikuti teks ini kira-kira ada info tentang apa? Oke, berarti karena dia following teks kalimat paling terakhir. Nah, ini ada yang mau baca? Coba selain Kak Yuli dan Kak Anggi, maybe ada yang mau coba? Oke, Kak Irsal jawab C, right? Oke deh, kita tunggu jawaban dulu. Oke, Kak Irsal yang C. Yang lain, kita tunggu jawaban dulu baru dibahas. Oke, Kak Wulan yang C juga. Kak Uli yang C juga. Kak Aya yang C juga. Alright. Kanada juga yang C. Yes. Semuanya setuju berarti ya. Oke, mau dong dibacakan kalimat terakhirnya? Any volunteer? Ada yang bisa menyalakan mic lagi, maybe. Tahu ini deh, Kak. Tahu saya coba tunjuk aja ya. Kak Belina ada? Can you use your microphone? Yes. Ada ya. Oke, boleh Kak Belina dibacakan kalimatnya? Another program instrumental in the popularization of science was Cosmos. This series, broadcast on public television, dealt with topics and issues from varied fields of science. The principal writer and narrator of the program was Carl Sagan, another astronomer and Pulitzer Prize-winning author. Oke, thank you Kak Belina. Yes, nah itu dia. Di kalimat terakhir dia bilang principal writer sama naratornya adalah Carl Sagan, seorang astronomer dan pemenang Pulitzer Prize gitu. Titik. Nah, ini nggak mungkin kalau tiba-tiba ngomongin topics and issues for various fields of science. Nah, itu kan jadinya nanti kalau kita paksa di begitu nanti paragrafnya nggak berkesinambungan ya. Jadi, nah info ini tuh kayak semacam pembukaan untuk
pembahasan berikutnya gitu. Jadi biasanya kalimat terakhir itu akan jadi pembukaan gitu untuk informasi berikutnya atau discussion berikutnya, pembahasan berikutnya. Jadi pasti ini kalau titik selesai di sini ini pasti jadi nanti di bawah ngomongin si Carl Sagan gitu ya. Entah mulai dari dia lahir gitu ya dijelasin nggak tahu lah. So the answer is C, betul. Thank you everyone who have read. Oke, ada yang mau tanyakan dulu sebelum lanjut ke kayaknya ke tone yang setelah ini. Cukup? Oke, kalau cukup kita ke where in the passage, lalu ke tone, purpose, and course. Oke. Yes, where in the passage, di mana di dalam teks ya. Berarti ini tuh nyari. Nah ini jenisnya cuma gini doang, where in the passage ya. Where in the passage, bla 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 bla. Nah ini biasanya nyari informasi ada di mana. Biasanya jawabannya entah paragrafnya atau line, baris. Nah, di teks reading kan suka ada line-line gitu ya line 5, terus di sini line 10. Nah, itu kadang-kadang ditanyakannya, misalnya, where in the passage does the author talk about tigers? Di mana di teks tersebut si author ngomongin tentang tigers? Oh, misalnya di paragraf 1 gitu. Atau misalnya, where does the author inform that tigers like to eat zebras misalnya. Di mana di teks si author ngomongin bahwa harimau itu suka makan zebra misalnya. Oh, misalnya ada di line di sini ya, berarti kita tinggal hitung line-nya gitu ya. Oh, ini ada di line 8 misalnya. Nah, kayak gitu jawabannya entah line atau paragraf misalnya. Ya, jadi nanti tinggal dilihat sama ya seperti mengerjakan yang lainnya, tinggal dicari keywordnya apa sih yang ditanyakan ya. Coba kita lihat di sini, where in the passage does the author indicate? Di teks ini di mana si autornya mengindikasikan kenapa yang why itu berarti kayak alasan si yang beavers ini harus meninggalkan rumah orang tua. Ya, why the young beavers must leave their parents' home. Ya, di sini berarti tercari di teks yang ada alasan kenapa si baby ini harus keluar ya. Ya, keluar dari rumah orang tuanya. Nah, coba silakan dikerjakan dulu. Ya, ini line 1. Ingat informasinya tentang beavers yang harus keluar dari rumah keluarga. Ada di line berapa? Alasannya ya, tadi di situ ada kata why. Kenapa sih ini tuh harus dikeluarkan dari rumah keluarga? Gitu. Ada di line berapa? Boleh langsung jawab aja kalau sudah. Oke, Kak Dewanti 4. Oke, siapa nih? Kak Regina 4 sampai 5. Ya, tadi di sini ada ini ya. Nah, itu 1, 2, 3. Terus yang D 4 sampai 5. Oke, kita cek ya. Berarti di antara 4 sama 5 ya. Oke, let's see. Nah, ini kan 4 ya. Berarti ya mulai aja dari kalimatnya ya. Berarti dari sini sampai sini. Ada yang mau volunteer membaca? Coba Kak, saya tunjuk lagi gitu ya. Kak, siapa nih? Kak Irsal ada? Is Irsal available? Yes, Oh, ma'am. ada. Oke, boleh Kak Irsal dibaca dari yang kalimat itu sampai new babies. This baby beavers
live with their parents until they are 2 years old. In the springtime of their second year, they are forced out of the family group to make room for the new babies. Oke, thank you Kak Irsal. Ya, Hmm. betul ya. Jadi jawabannya yang kalimat mana? Yang they are forced out ya, dia dipaksa keluar. Nah, ini alasannya di sini. To make room for the new babies. Ya, berarti betul jawabannya yang ini ya, 4 sampai 5. Jadi belum selesai ya. Misalnya dia dipaksa keluar untuk bikin jadi tempatnya tuh buat bayi yang baru gitu ya. So, itu jawabannya yang D. Oke, lanjut. Where in the passage does the author give the name of a baby before? Beaver. Di mana di teks si autornya ngasih nama untuk bayi berang-berang. Nah, coba di sini ada line 1, 2, 3 sama ya ABCD-nya, sama 4 sampai 5. Oke, silakan saya serahkan dulu ke kalian. Ya, ada yang ketemu? Nah, kalau agak bingung berarti tadi lihat di itunya ya, yang beavers. Nah, coba berarti cari di kalimat yang ada ngomongin yang baby beaver ya, baby berarti kan muda ya. Di sini nggak ada kata baby ya, ada sih for babies. Ya, berarti baby beavers atau yang beavers. Coba ketemu nggak? Oke, Kak Uli sudah menjawab. Line 2 katanya. Yang lain? Oke, Kanada juga 2. Oke, 2, 3. Coba 2 sama 3 kayaknya nggak ada deh. Adanya 1 sama, ya 1, 2, 3 berbeda. Jadi harus milih nih Kanada. Mau 2 atau mau 3? Oke, semuanya setuju kah? Jawabannya berarti di antara 2 atau 3 ya. Nah, di sini kebanyakan 2 sih. Oke, kita baca maybe yang 2 berarti dari sini ya. Nah, ini karena kalimatnya dari line pertama, kita baca kalimatnya full, penuh. Dari sini, berarti sampai line 2, berarti sampai titik. Oke, ada mau yang baca? Ada mau yang baca, ada yang mau baca? Atau saya tunjuk lagi deh ya. Coba Kak Uli deh. Kak Uli ada? Can you use your microphone? Is Uli Nurul available? Atau enggak? Oh, lagi noise banget. Oke, nggak apa-apa. Coba tadi tuh ada siapa lagi? Kanada ya. Coba kalau Kanada bisa menggunakan mikrofon? Ya, Bisa ya. Oke, boleh dibaca kalimatnya? yang mana? Line Ya, berapa? yang line 1 sampai 2. Yang one Oke. cluster. Okay. One cluster would probably consist of 2 adults, 1 male and 1 female, and 4 to 8 young beavers or kids. Oke, thank you. Ketemu di situ jawabannya? Ketemu ya? 2 young beavers. Benar. Ya, benar ya. Yang ada orchids. Nah, ini dia tuh kayak semacam ngasih, apa ya? Semacam ngasih penjelasan gitu ya. Yang beavers atau kids gitu kan. Sama kayak kita bilang misalnya, apa ya? Eh, sama kayak misalnya kita nyebut eh,
eight misalnya 8 young atau misalnya 4 baby cats or kittens gitu kan. Nah, itu jadi kayak semacam ngasih penjelasan ulang. Apa 4 bayi kucing atau kittens. Nah, inilah sebutan ulang, sebutan lain dari baby cats. Nah, ini juga sama kids. Okay, so the answer is 2. Okay, betul everyone and thank you Kak Nada. Yes, the answer is line 2. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu tentang where in the passage? Belum ada, Miss. Belum ada. Oke, thank you Kak Yuli dan Kak Anggi. Next, ini terakhir kayaknya berarti tentang tone, purpose, dan course. Oke, kita ke tone dulu. Tone itu kan arti secara literal. Arti secara literal atau secara kamus kan nada ya. Nah, itu berarti benar nada. Nada dari sebuah teks. Loh, kok teks ada nadanya? Yang sama kayak kita ngomong juga ada nadanya. Kan misalnya dia ini ngomongnya dengan nada netral atau nada marah gitu ya atau nada yang sedih gitu. Nah, sama untuk teks juga ada. Ini cara ngenalinnya itu biasanya lihat dari jenis teksnya. Saya kalau teksnya semacam teks-teks akademis gitu ya, teks-teks yang cuman ngejelasin misalnya kayak tadi kita udah ketemu teks apa aja. Nah, ini teks ngasih tahu be first ini begini gitu ya. Terus ada apa lagi? Nah ini ada contoh eh, TV series, ini ada yang namanya Cosmos gitu ya. Ini cuman kayak ngasih tahu doang kan istilahnya. Nah biasanya untuk teks-teks yang begitu gitu ya, kayak semacam ngasih tahu doang, ngejelasin doang, mendeskripsikan doang. Nah itu biasanya jawabannya nggak jauh-jauh dari yang netral. Nah misalnya bisa deskriptif, orang misalnya informatif gitu ya, karena kan cuma ngasih tahu doang gitu. Karena biasanya nanti di ABCD-nya tuh apa jawaban yang salahnya tuh suka agak ekstrim, misalnya kayak angry gitu misalnya. B-nya apa tuh misalnya sadis gitu ya misalnya. Nah, ini kan ekstrim sekali ya, kayaknya teks-teks yang di TOEFL gak ada deh yang begini ya. Jadi kalau dapet tone, ya ada yang nanyain what is the tone of the passage itu. Kalau kalian sudah yakin sekali ini teksnya cuma ngasih tahu doang, ya udah cari yang sekiranya netral gitu. Dia bisa jawabannya tuh bisa kayak deskriptif atau informatif atau yang lain. Pokoknya kalau dia dari segi netral ya udah berarti jawabannya yang itu. Tuh ya. Oke, nah sekarang kalau purpose. Purpose ini tuh gak jauh dari main idea. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu ide pokok dari teks, itu kita akan bisa jawab purpose. Misalkan gini, kita pakai aja main idea yang dicontoh deh, misalnya eh apa tadi? Misalnya ada main idea Indonesia has more vacation sites rather than Bali misalnya. Indonesia kata si autor gitu ya, main idenya dia mau ngasih tahu bahwa Indonesia itu memiliki eh, tempat wisata yang cantik selain Bali. Gitu. Nah, kayak gini. Berarti kalau misalnya ditanyakan purpose, ya udah dia nggak jauh-jauh dari sini. Berarti misalnya the purpose is to describe that misalnya Indonesia has inilah pokoknya has more beautiful vacation sites beside Bali misalnya selain Bali atau misalnya to describe atau to inform atau biasanya di kalau pendek paling gini to inform eh apa ya misalnya to inform Indonesia other vacation sites ada. Nah, kayak gini juga bisa. Pokoknya dia nggak akan jauh-jauh dari main idea gitu. Oh, berarti kalau main idenya begitu, berarti purpose-nya untuk menjelaskan itu gitu atau menginformasi bahwa itu. Oke, thank you Kanada. Ya nggak apa-apa. Kalau ada keperluan boleh leave duluan. Nah, kayak gitu ya. Jadi untuk menjawab purpose
Kalau sudah tahu main idea ya udah tidak ada masalah biasanya. Oke, lanjut. In which course would this reading be assigned? Nah, ini pertanyaan course itu biasanya nanyain kira-kira teks ini ada di apa ya, matkul gitu, matkul apa. Nah, biasanya ini ada di pertanyaan ada di tengah-tengah atau di akhir-akhir dari teks ya. Jadi biasanya kalau kita sudah menjawab pertanyaan yang lain, kan pas kita ngejawab pertanyaan lain kan kita karena ngebaca sebagian besar dari teksnya, kita jadi tahu ya ini teksnya ngomongin apa. Kalau sudah tahu ini teksnya ngomongin apa, berarti kan bisa menebak, oh kira-kira ini ada di materi apa ya, atau matkul apa ya. Misalnya kayak tadi ngomongin beavers, oh kira-kira maybe misalnya di ABCD-nya cuman ada misalnya math, terus B-nya misalnya biology, C-nya geologi, D-nya sosiologi. Oh, kalau ngomongin berang-berang, ya nggak mungkin geologi gitu ya, pasti biologi. Nah, kayak gitu ya. Oke, sebelum ke sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebenarnya untuk tone, purpose, dan cause itu biasanya kan dia tuh agak di tengah-tengah atau di akhir ya. Jadi sebagian besar kitanya sudah membaca beberapa bagian dari teks itu jadi bisa langsung ditebak sebetulnya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. The purpose of this passage is to, ya tujuan dari teks ini adalah, nah sekarang kita lihat dari apa namanya, main idea. Nah main idea kan biasanya suka di awal ya, di awal kalimat. Coba kita lihat. Truman Capote's in Cold Blood, 1966 is a well-known example of the non-fiction novel. Katanya buku ini adalah contoh terkenal dari genre ini, non-fiction novel. Underlying forces, thoughts, and emotions gitu ya. Berbagai macam forces, terus pikiran dan emosi yang mengarah ke kejadian asli. Nah, ini si kalimat berikutnya ini kan ngejelasin ya si kapotenya bukunya itu kayak gimana. Nah, kalau misalnya dari kalimat ini dapat gak purpose-nya apa? Coba saya serahkan dulu ke kalian. Sama ya, jadi kalau purpose itu jangan kayak yang cuman sepotong informasi doang ya, tapi harus yang keseluruhan. Sama seperti main ide. Si autor ini ngomong ini tuh mau ngejelasin apa sebenarnya. Coba. Oke, apakah D? Kita simpan dulu. Oke, Kak Airsal yang A. Ya sudah, apakah kita bahas sekarang? Oke, jawabannya yang betul adalah yang, oke bentar ada juga yang jawab. Oke, Kak Aya yang A. Ya, di sini ada 2 jawaban. Oke, are we finished? Atau ada yang mau menjawab lagi? Nah, kira-kira kalian mau ikut kubu yang A atau kubu yang D nih? Yang belum. Ya, jadi sekarang kita lihat. Yang A. Discuss an example of particular literary genre. Untuk mendiskusikan contoh dari sebuah genre literatur. Coba kita lihat. Si Truman ini, In Cold Blood adalah contoh terkenal dari genre non-fiction novel yang berisi pikiran, emosi, dan yang mengarah ke event atau kejadian sebetulnya atau betulan gitu ya. Di buku Capote dijelaskan ada bla 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 bla, ada pembunuhan gitu ya. Lalu dilanjutkan untuk meresearch gitu ya, untuk meneliti buku ini Capote melakukan ini gitu. Katanya dia interview, lalu juga dia melakukan itu dan itu. Nah, jadi jawabannya yang betul adalah yang A. Karena yang kalimat terakhir ini juga masih ngejelasin contoh kan. Jadi gini, ini balik lagi ke main idea sih sebetulnya.
Jadi kalau main idea itu, kalau dia ada di kalimat awal, kan main idea itu ide autor ya, si autornya bilang kalau buku ini tuh contoh terkenal dari genre ini. Kalau dia bilang begitu, kalau main idenya itu nanti kalimat-kalimat berikutnya itu cuman pengembangan gitu. Pengembangan dari eh, tesis sentence atau main idenya gitu. Jadi dia bilang begitu nanti dijelasin kenapa bla 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 blanya gitu. Jadi yang ini sampai bawah ini cuman pengembangan. Nah, yang D mendeskripsikan bagaimana Truman meresearch novel. Ini memang benar ada fakta bahwa dia si Truman ini tuh meresearch gitu ya. Tapi kalau dilihat itu tuh cuman kayak sepotong informasi, tapi dia bukan keseluruhan. Ya, dia kan cuman ada di paragraf di kalimat terakhir ya. Tapi kalau tujuan teks seluruhnya kan enggak, dia cuma si author ini bukan cuman ngejelasin bagaimana Truman meneliti kan, tidak hanya itu. Kalau kita jawabannya D, nanti yang atas apa dong? Gitu kan ya. Ya, jadi jawabannya yang E. Yang E. Nah, ini balik lagi ke main idea sebenarnya. Mungkin saya kasih tahu sekarang aja kali ya. Nah, jadi selain yang disebutkan sama Kak Fitri kemarin, jadi untuk menjawab main idea yang juga mungkin nanti akan ada hubungannya dengan purpose. Jadi gini, ntar saya butuh. Jadi kalau di teks itu kalau ditanya main idea atau mungkin subjek juga sama, tapi mungkin kalau subjek jawabannya lebih pendek ya, atau topik gitu ya, topik or subjek biasanya lebih pendek kayak yang awal pas review saya jelaskan. Jadi kalau misalnya teks itu, main idea itu adanya di mana sih? Jadi tergantung. Kalau misalnya si teks, si, jadi semua itu biasanya ya, main idea itu ada di paragraf awal. Jadi kalau misalnya paragraf awalnya pendek, cuman misalnya 2 atau 3 kalimat lah. Misalnya nih kalimat 1, titik, kalimat 2, titik, kalimat 3, titik, pendek begini, ini biasanya ada yang disebut eh ini deh, topik sentence atau thesis statement. Artinya pernyataan autor yang nanti mau dia kembangkan gitu. Jadi main idea tuh ini gitu, thesis statement. Misalnya gini, kalau misalnya si kalimatnya pendek ya, paragraf paragraf pertamanya itu pendek, cuman terdiri dari 2 atau bahkan 3 kalimat. Nah, itu biasanya ada di akhir si topik sentence atau thesis statementnya. Nah, ini misalnya kalimat terakhir bilang apa, ini nanti kita akan bisa nebak keseluruhan teks ini mau ngomong apa. Jadi biasanya kalimat 1 sama kalimat 2-nya itu cuman basa-basi. Tapi kalau misalnya kalimatnya panjang, paragraf pertamanya panjang, misalnya ada 4 sampai 6 kalimat, biasanya dia tuh apa ya istilahnya, dia tuh nggak ada basa-basinya. Jadi dari kalimat awal dia sudah ngasih tahu topik sentence-nya atau thesis statement-nya apa. Biasanya dia kalau nggak basa-basi ya, biasanya kalimat pertama itu adalah yang disebut dengan topik sentence atau thesis statement. Ini yang bakal ngebantu kita ngejawab main idea. Misalnya kayak gini, kita kasih contoh ya. Untuk yang kalimatnya pendek deh, kita pakai eh, contoh yang tadi aja sebetulnya sudah kita coba beberapa kali. Misalnya, eh, Indonesia may have Bali as the most famous tourist spot, especially among foreigners misalnya, terutama untuk wisatawan mancanegara gitu ya, foreigners. What, however, gitu ya, there are actually a lot more tourists
spots that are less known. Nah, andaikan paragraf pertamanya tuh pendek gitu ya, cuman 2 kalimat. Nah, jadi kelihatan kan, yang awal ini cuman kayak basa-basi. Indonesia itu memang mungkin punya Bali sebagai yang paling terkenal. Tapi nih sebetulnya ada spot lain yang nggak terlalu terkenal. Nah, kira-kira kalian bisa nebak kalimat paragraf selanjutnya, saya mau ngomongin Bali atau mau ngomongin spot yang lain? Ya, what do you think? Yang spot yang lain kan, betul. Karena yang basa-basi tadi mah ya udah dibiarkan lewat gitu. Nah, jadi ini yang kita sebut dengan topik sentence-nya. Gitu. Jadi nanti kalau ditanyakan main idea mungkin jadi satuin aja gitu. Misalnya main idenya adalah Indonesia has more tourist spots misalnya other than Bali gitu. Nah, kayak gini kan. Jadi kalau main idea dan nanti untuk purpose-nya, tujuannya ya udah berarti to describe less known misalnya ya Indonesia tourist spots gitu misalnya. Nah, berarti tujuannya untuk mendeskripsikan tourist spots di Indonesia yang tidak terkenal gitu. Nah, berarti ini main idenya yang atas, ini purpose-nya gitu ya kan sama persis ya, dia saling berkesinambungan. Nah, jadi pentingnya kita tahu thesis statement atau topic sentence itu kita jadi bisa nebak ini tuh keseluruhan teksnya bakal ngomongin apa. Nah, ini untuk yang paragrafnya pendek. Nah, tapi kadang-kadang ada juga yang paragraf satunya tuh langsung panjang begini. Ini biasanya untuk orang-orang yang nggak mau basa-basi. Kalau nggak mau basa-basi, berarti dari kalimat awal itu sudah masuk topik sentence. Misalnya gini. Nah, di sini deh. Misalnya dia dari awal saja sudah nggak mau basa-basi langsung. Indonesia has more beautiful tourist spots that misalnya that are not as known as Bali. Nah, dia dari kalimat pertama sudah menyatakan pendapat si autor gitu. Oh, si autor bilang Indonesia punya banyak tourist spot yang lebih cantik dibanding Bali misalnya. Dia karena dia nggak basa-basi, jadi baru paragraf 1 dia udah masuk materi misalnya. The first spot misalnya, atau misalnya the second known atau the second most popular gitu misalnya. Popular tourist spot misalnya yang sekarang that is misalnya gaining more popularity misalnya among locals and foreigners misalnya is Labuan Bajo gitu. No, dia dari paragraf 1 udah dikenalin. Labuan Bajo is in apa gitu. Nah, biasanya untuk paragraf pertama yang panjang biasanya dia nggak ada basa-basinya. Jadi si tesis statementnya biasanya di awal. Ya, jadi kalian bisa tebak jadi ngomongin apa? Oh, berarti kalau tesis statementnya di awal dia bilang gitu, oh berarti ya selanjutnya paragraf-paragraf berikutnya, kalimat-kalimat berikutnya semuanya akan ngomongin itu gitu tadi yang tourist spot tadi. Kalau misalnya paragraf pertamanya kayak ya kayak basa-basi pendek gitu ya, biasanya dia ada di akhir si tesis statement. Gitu. Nah, itu akan berhubungan dengan ininya ya, dengan purpose-nya. Nah, itu kalau mau mencoba menjawab main idea dengan cara saya, biasanya saya caranya gitu doang. Cari tesis statement. Kira-kira autor mau ngomong apa di sini. Tuh. Ya. Nah, ini kalau bisa lihat kan, ini ya, nggak ada basa-basi di sini. Nah, jadi ini tesis statement. Nah, ini. Kalimat-kalimat berikutnya ya berarti pengembang gitu ya. Yang tadi diucapkan sama si autor. Ya, berarti ini. Coba. Untuk menjelaskan contoh gitu kan.
Karena di kalimatnya di sini udah jelaskan ini adalah contoh terkenal dari genre non-fiction novel. Oke, lanjut. Sekarang tone. Oke, tone-nya kira-kira yang mana, everyone? Apakah cold, dingin, sadistik, sadis, emosional? Apakah autornya emosional? Lalu deskriptif. Ya, jadi kalian lihat dari sisi autornya ya. Yes, Kabulan, yes. Jawabannya yang D ya, deskriptif. Ya, netral-netral aja sih gitu. Si autor cuma ngasih tahu nih si kapotnya melakukan ini, melakukan itu, ini itu gitu ya. Oke, lanjut course. This passage would probably be assigned reading in which of the following courses? Kira-kira ada di matkul apa dari keyword-keyword yang kita dapat? Pertama ada kata novel gitu ya, terus ada kata buku, ada kata autor, apalagi ya itulah ya, book ya, ngomongin buku dan genre novel. Nah, kira-kira apakah criminal law, American history, apakah ngomongin sejarah, apakah ngomongin modern American novels, atau literary research? Ya, let's see. Oke, Kak Yuli C, Kak Wulan C. Oke, Kak Aya yang C, C semua ya. Oke, coba kita lihat lagi. Ada jawaban lain? Ya, betul ya jawabannya yang C. Modern American novels, karena ini lagi ngomongin novels ya. Nah, itu dia. Itu untuk yang course ya. Jadi kalau yang course biasanya kita sebetulnya sudah bisa menebak kalau sudah at least membaca sebagian lah. Kelihatan ini ada kira-kira ngomongin apa, berarti dia ada di materi matkul apa, bukan? Oke, nah sudah habis. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jam berapa sekarang? 21.06, masih banyak sebetulnya waktunya. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin kita coba latihannya ya. Maybe, ntar. Kita cek ke classroom. Ya, di classroom sebenarnya sudah saya masukkan ada latihan untuk yang implied sama stated. Nah, kira-kira mau yang mana dulu nih? Yang eksplisit dulu atau yang detail dulu? Bebas. Kalian mau mengerjakan duluan atau langsung bareng-bareng? What do you think? Coba jawab di chat. Kira-kira mau bareng-bareng atau mau sendiri dulu? Oke, Kak Yuli jawab bareng, Kak Aya bareng, Kak Belina bareng. Oke, berarti bareng ya. Nah, sekarang lanjut vote lagi. Mau yang stated dulu atau yang implied dulu? Kalau stated berarti yang eksplisit ya. Kalau yang implied berarti yang... Oke, kita lihat implied ada 2, stated ada 1. Oke, kaulan implied. Oke, 3 lawan 1. Oke, sudah tidak ada yang mau vote lagi. Oke, berarti kita implied dulu ya. Ya, let's see. Hmm.
Oke, nah ini kelihatan ya. Kelihatan teksnya sebelah kiri. Wait. Oke, sekarang kita lihat langsung di pertanyaannya. It is implied in the passage that if a kayak has 2 holes, then kalau sebuah kayak memiliki 2 lubang, artinya kenapa gitu. Kayak itu ini ya, kayak perahu gitu, perahu kayak. Pernah dengar? Nah, sekarang kita lihat. Nah ya. Nah, sekarang kita lihat ya, cari yang ngomongin kayak sama holes gitu. Jadi kalau yang masih umum-umum kita lewat dulu langsung ke yang ada holes-holesnya. Paragraf 1 nggak ada ya. Oke, paragraf 2 nih. Ya, saya lihat ada kata hole di sini. Oke, maybe sini ada yang mau baca? Maybe sampai ya keseluruhan deh. Karena jawabannya ada di sini berarti. Anybody wants to volunteer to read? Me. Oke, boleh. Silakan. The kayak is something like a canoe that has been covered by a deck. A kayak is generally constructed with one opening in the deck for one rider. However, some kayaks are made for two. Because the deck of a kayak is covered over except for the hole or holes for its rider or riders. A kayak can tip over in the water and roll back up without filling with water and sinking. One of the primary uses of the kayak is for hunting. Oke, thank you. Nah, itu dia. Katanya begitu. Dari teks di situ eh, saya tunggu kalian aja dulu deh. Kira-kira ada yang dapat jawaban nggak? Katanya, It accommodates to rider. oke, kita simpan dulu. Yang lain? Setuju? Dia mengakomodasi 2 riders, katanya. Does everyone agree? Or do you have a different opinion? Oke, Kak Aya yang A juga. Oke, Kak Wulan juga yang A. Oke, ya betul ya jawabannya. Yes, Kak Agatha juga yang C. It accommodates two riders ya. Nah, di sini ada infonya ya. Katanya kayak ini tertutup gitu ya di decknya ini. Terus biasanya dikonstruksi dengan one opening. Ya, di sini berarti asumsinya opening itu sama kayak hole ya. Dia ada pembukaan, satu pembukaan for one rider, satu pembukaan atau satu lubang untuk satu rider. Tapi beberapa kayak bisa juga dibikin untuk 2. Nah, di sini kalau misalnya sudah dapat satu opening untuk satu rider, berarti bisalah kita asumsikan kalau ada 2 opening berarti 2 rider kan. Nah, tapi kalau mau lebih eh, detail lagi juga di sini ada misalnya because the deck of a kayak is covered over, karena decknya itu tertutup kecuali untuk lubangnya atau lubang-lubangnya untuk apa namanya penumpangnya atau penumpang-penumpangnya. Nah, di sini kan ada yang apa tuh tunggal dengan yang tunggal dan jamak dengan jamak. Oh, berarti kelihatan ya di sini yang satu lubang untuk satu rider ini dan yang host yang lubangnya banyak juga untuk yang ridersnya banyak atau jamak ya. Jadi di situ ya. Berarti kalau ada satu lubang satu rider, 2 lubang ya 2 rider, 3 lubang ya 3 rider gitu kan. Yes, jawabannya yang A. Lanjut animal ya. Berarti oke, boleh dijawab dulu maybe. Jawabannya ada di paragraf terakhir berarti ya. Bisa disimpulkan dari teks tersebut bahwa contoh binatang yang dimaksud di paragraf terakhir. Oke.
Oke, Kak Yuli yang D. Oke, saya simpan dulu. Yang lain, saya tunggu dulu ya jawabannya. Oke, Kak Aya yang D. Yang lain, do you agree or do you have different opinion? Or are we finished? Atau kita bahas sekarang? Oke, kalau kita bahas sekarang, mungkin kita cari dulu animalnya yang dimaksud ya. Oke, ini ya animals. Oke, berarti kita baca dari kalimatnya biar penuh. Dari sini deh. Example, ada yang mau baca? Oke, Kak Irsal yang C. Oke, atau saya tunjuk deh. Next, Kak siapa ya? Saya Kak, Miss. oke boleh. Silakan. Example, the umiak is used to haul belongings from campsite to campsite, and it is used for hunting larger animals that are too big to be hunted in a kayak. Oke, thank you. Nah, itu dia informasinya. Dia si umiak berarti ya. Si umiak ini digunakan untuk berburu larger, dari kata large, lebih besar berarti ya. Binatang-binatang lebih besar yang too big, yang terlalu besar untuk diburu pakai kayak. Nah, berarti hati-hati. Cari yang besar, large. So, is it a whale or a salmon? Yes, yang whale ya, yang besar gitu. Oke, itu jadi jawabannya yang C. Nah, hati-hati kalau salmon kan tidak large ya, berarti bisa pakai kayak gitu. Berarti kalau yang umiak untuk yang gede, gitu, berarti paus gitu ya. Kanguru kan gede juga, apa salah ya karena kan dia binatang darat ya, jadi nggak dipakein berburunya nggak mungkin pakai perahu. Oke, next. The French version of Monopoly might include a piece of property entitled. Versi Prancis dari Monopoly itu mungkin bakal ada properti apa? Coba cari yang ngomongin bahasa ya. Paragraf 1 nggak ada. Nah ini nih, paragraf kedua ada dia bilang countless languages. Jadi kalian baca ini, bagian ini. Berarti dari sini kalimatnya, kalimat penuhnya ya, berarti sampai sini. Nah, untuk mendapatkan konteks. Oke, coba ada yang mau baca lagi? Atau saya tunjuk? Kayaknya bagian bawah belum kebagian deh. Coba. Kak Regina ada? Is Regina available? Nggak kedengeran nih. Atau nggak jalan speakernya? Speaker ya, speakernya. Cek mic. Oh iya, jalan. Okay. Oke, boleh Kak Regina dibaca? Although the game is now published in countless languages and versions with foreign location and place names appropriate to the target language adorning its board, the new beginnings of this game were considerably more humble. Oke, thank you Kak Regina. Nah itu dikasih info tuh. Katanya kan walaupun gamenya dipublish, dirilis di berbagai macam bahasa dan version gitu ya, dengan lokasi-lokasi asing. Nah, di sini ada kata tempat-tempat, nama-nama tempat yang appropriate, yang cocok ke target language. Target language itu ya berarti bahasa translatannya gitu. Ya, berarti tempatnya cocok dengan target language. Nah, sekarang target language-nya adalah French. Berarti properti yang cocok kira-kira apa? Broadwalk. Oke, saya simpan dulu.
French, what is French? Versi French. Oke, Kak Uli dan Kak Irsal. Oke, ada 2 jawaban ya, C dan D. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang evil. Ya, karena di sini kan sesuai dengan target language. Jadi misalnya monopoli versi bahasa Indonesia gitu. Berarti nanti propertinya nanti di situ mungkin ada apa maybe Borobudur gitu maybe atau apa tuh properti yang terkenal di Indonesia. Borobudur ya yang pernah jadi 7 keajaiban dunia atau maybe Monas, gak tau lah ya. Ya, berarti di sini kalau bahasa tujuannya adalah French atau bahasa Prancis, berarti nanti tempat gitu ya yang appropriate, yang cocok dengan Prancis ya berarti Eiffel Tower. Oke, kalau boardwalk bukan ya. Di sini kayaknya memang ada disebutkan boardwalk di kalimat-kalimat berikutnya. Oke, lanjut. It is implied that Darrow selected Atlantic City as the setting for Monopoly because terimplikasi si Darrow ini memilih Atlantic City sebagai setting gamenya dia nih, settingnya Monopoly karena, oke berarti kita cari yang ada Atlantic City-nya. Nah nih, nih ya, atau dari Charles Darrow-nya boleh, misalnya dia ada Charles Darrow. Ya dia penciptanya ya. Nah berarti dari sini nih. Gamenya dibikin oleh Charles Darrow gitu. Terus ini ya Atlantic City-nya. Nah ini kayaknya. Sampai habis. Berarti sampai sini. Sampai kalimatnya habis. Ya di sini ada sekitar 2 atau 3 kalimat. Karena kita kan pakainya Darrow ya. Tahu kalau mau dari langsungnya ada Atlantic City-nya mungkin dari sini. Mungkin maybe. Tapi supaya tahu konteks penuhnya boleh ditarik lagi ke atas. Nah, dari situ. Oke, Kak Aya Dewanti sudah menjawab yang A. Kayak yang lain gimana? Oke, Kak Regina yang A. Oke, Kak Oli Nurul yang A. Oke, sekarang kita bahas maybe. Coba ada yang mau baca? Kalau saya pilih lagi deh ya. Coba saya lanjut dari bawah lagi. Terus naik ke atas. Ke Khairiatun Nisa. Apakah available? Belum? Tidak available? Kak Nisa? Atau Kak... Coba ke atas lagi. Kak Ion? Adakah Kak Ion? Oh ya, Ion ya. Itu bacanya gimana sih? Ion? Is that an L or an I? Namanya itu huruf L besar, L kecil atau I besar? I besar Kak. Oh, I besar. Oke. Kak Ion menurut ya. Kak Ion boleh dibaca Dari mana Kak? dari the game sampai place. The game was invented in 1933 by Charles Darrow during the height of the Great Depression. Darrow, who lived in Germantown, Pennsylvania, was himself unemployed during those difficult financial times. He said the original game, not as might be expected in his hometown of Germantown, but in Atlantic City, New Jersey, the site of numerous pre-depression occasions, where he walked along the boardwalk and visited at Park Place. Dan. Oke. Thank you Kak Ion. Ya, betul ya. Jadi jawabannya yang A. Nah, karena di sini dikasih tahu katanya dia bikin settingnya tuh enggak di Germantown gitu ya, kampung halamannya, tapi di Atlantic City ini, New Jersey. Situs liburan berbagai macam pre-depression, sebelum depression, di mana dia jalan-jalan di Broadwalk
dan mengunjungi Park Place. Nah, itu jadi dia tuh milih karena ini tuh tempat dia jalan-jalan gitu ya, tempat liburan sebelum pre-depression gitu. Berarti benar karena membawa good memories. Nah, kalau mau pengen tahu konteksnya lebih jauh bisa nih yang sebelumnya juga ya. Karena game ini tuh dibikinnya during the heights of the Great Depression, dibikin pas lagi masa Great Depression. Si Darrow ini tinggal di Germantown gitu kan, dia tuh unemployed, tidak bekerja, dan pada masa-masa sulitnya apa namanya finansial dia gitu ya, masa-masa kesulitan finansial. Nah makanya jadi dia kan termasuk yang istilahnya apa, affected ya, dia terkena efek dari Great Depression tadi gitu. Makanya dia bikin settingnya tuh bukan di Germantown. Germantown mah masih depresi gitu ya dianya. Jadi betul jawabannya yang karena brought back good memories ya. Masih pre-depression. Oke, lanjut. Farker Brothers is probably. Oke, berarti yang ada Farker Brothers-nya. Nah, ini dia. Sisanya kan ya. Oke, silakan dijawab. Kira-kira Farker Brothers itu apa ya? Dari kalimat terakhir tuh ada kan ya di sini. Nah, ini. What is it exactly? Oke, Kak Uli, Kak Wulan, Kak Anita. Kak Regina, Kak Aya. Ya, semuanya menjawab B ya. Oke, next. Nah, siapa ya ke atas lagi? Maybe Kak Dina ada? Is Dina available? Atau Kak Belina tadi udah ya? Kak Aya Dewanti ada? Apakah mikrofonnya jalan? Kalau jalan boleh dibacakan kalimat terakhir atau enggak jalan? Kayaknya enggak jalan. Oh, masih enggak jalan. Oke, Kak Agatha, Den. Ada Kak Agatha? Ya. Oke, Kak Agatha ada ya. Boleh dibaca kalimat terakhir yang ada Parker Brothers. Darrow met the first game by hand and sold them locally until Farker Brothers purchased the rights to Monopoly in 1935 and took the first step towards the mass production of today. Oke, thank you Kak Agatha. Yes, ya di sini ada mass production ya. Jadi sudah jelas di situ manufacturing ya. Jadi katanya si Parker Brothers ini membeli hak-haknya terus lalu melakukan langkah pertama untuk produksi massal. Jadi jawaban yang B, sebuah manufacturing company ya, a game manufacturing company. Nah, ini hati-hati biasanya suka ada jawaban yang agak menjebak juga. Misalnya di sini ada kata a toy design. Nah, kan Monopoly itu sebuah mainan ya. Nah, tapi hati-hati juga di sini kan walaupun ada kata toy di sini desain. Nah, dia kan nggak ngedesain ya, cuman manufacture. Yang ngedesain mah ya yang punyanya yaitu si Charles Darrow. Jadi betul jawabannya yang B. Oke, that's it everyone. Untuk yang stated details maybe nanti dikerjakan sendiri saja setelah kelas ini berakhir ya, in your free time. Oke, nanti berarti besok ada review reading. Nanti mekanismenya sama persis seperti review yang listening kemarin sama Kak Fitri. Ya. Oke, sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih?
Belum ada, Miss. Belum ada. Oke, thank you Kak Yoli dan Anggi. Yang lain juga nggak ada? Oke, kalau nggak ada jangan lupa nanti yang stated ini juga sudah saya masukkan ke situ, jadi boleh dikerjakan. Oke, terus besok review aja jangan lupa. Oke, kalau nggak ada lagi saya tutup ya. Oke, thank you everyone for your participation. See you tomorrow insyaAllah. Oke, thank you everyone. Good night. Thank you, Miss. Good night. Good night.